Kalau di negeri kita ini para pejabat, pemimpin tidak bisa mengendalikan diri, rakyat pun tak bisa mengendalikan diri, maka pasti akan terjadi kekacauan yang besar, permusuhan dengan saudara sendiri. Maka satu kunci yang sangat utama masing-masing kita supaya bisa mengendalikan diri, tidak emosional, boten ngamuan, Niki kedahipun kados ngoten. Maka bangsa kita sedang dilatih Allah 1 bulan untuk memiliki kualitas pribadi yang baik, yaitu pengendalian diri dengan ibadah puasa. Para jamaah enjang menika mangke sak sampunipun ngaos tafsir wonten santunan. Santunan kangge yatim piatu, santunan kangge duafa, santunan kangge lansia, santunan kangge penggerak jamaah salat di masjid maupun musola. Jumlahipun kirang langkung 200 sedasa. Masing-masing dikantuk santunan 100.000, sehingga dana pagi ini yang dikeluarkan ada 21 juta. Mugi-mugi ingkang sampun amal dadosaken amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi iringan doa ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo kita wiwiti ngaos rumiyin nggih. Sakmenika dumugi surat Al-Fatih, surat yang ke-48 ayat 16 sampai 23. Yang diterangkan ada 2 hal. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sikap orang-orang munafik dari orang Arab pedalaman, orang Arab di pedesaan, orang Badui. Ini masih dibahas melanjutkan yang lalu, bagaimana karakter sifat orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan kepada orang-orang Islam bahwasanya kemenangan sudah dekat. Syariat Islam akan berkembang di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Orang-orang Islam akan bertambah jumlahnya dan Islam mengalami kemenangan yang pesat. Monggo dipun semak waosanipun, mirengake ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sama dengan membaca 1 huruf diberikan balasan 10 kebaikan. Bahkan kalau dilakukan di bulan puasa, kita sedang berpuasa, pahalanya menjadi lebih banyak. Mila menika monggo dipun mirengake kanthi sae, lajeng mangke dipun pahami maknanipun, dipun pahami tafsir keteranganipun, lan dipun pendet hikmahipun. Mugi saktibaipun ngaos menika kula panjenengan tambah ilmunipun, tambah taatipun dumateng Allah lan Rasulipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum adzaban alima.
Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa may yatawalla yu'adzibhul 'adzaban alima. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa atakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Shadaqallahul azim. Menawi ayat-ayat Al-Quran dipun waos, kula jenengan kathah ingkang dereng paham maksudipun. Ngeten menika ingkang dipun waos wau napa intine dereng jelas. Tambah lagi sampai khatam apa pesan-pesan Allah dalam Al-Quran belum pula jelas. Maka kita diperintahkan untuk memahami makna, diperintahkan untuk memahami kandungan ayat sehingga kita bisa mengambil hikmah mana yang diperintahkan untuk kita lakukan, mana yang dilarang untuk kita jauhi. Dengan cara itu maka Al-Quran akan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Menawi namung maos mawon, mirengake mawon, dapat pahalanya, tapi belum sampai kepada Al-Quran digunakan sebagai pedoman. Mila niki monggo sekedhik-sekedhik kita pahami maksudipun. Mangke sak bibaripun ngaos menika apa inti yang telah kita baca untuk kita ambil hikmah. Mila mengke nek wonten ingkang kirang jelas kirang paham saged dipun tangkletake nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mukhallafina, katakanlah kepada orang-orang yang tertinggal di belakang. Minal a'rabi, dari orang-orang Arab dusun. Jadi niki Rasulullah itu bersama 1.400 orang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Untuk apa? Menunaikan umroh. Sedaya pun ngagem kain ihram. Tapi ya, sebagian orang Arab pedesaan disebut orang Badui niki mboten purun derek. Alasane napa? Masih mengelola usahanya, bisnisnya, masih mengelola keluarganya. Kami minta dimohonkan ampun kepada Allah. Kami masih punya banyak tugas kesibukan. Lah inilah orang-orang munafik diajak oleh Rasul untuk menunaikan umroh, dia tidak mau menyambut dengan baik, tetapi menyampaikan alasan-alasan. Lah niki tiang-tiang Arab ingkang dusun kados ngeten menika, satu ta'auna ila qaumin uli ba'sin sadidin. Satu ta'auna, kalian diajak
Kalian akan diajak ila kaumin kepada kaum uli baksin sadidin yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Jadi ini karena orang Badui tadi tidak ikut rombongan Rasul untuk umroh, pada kesempatan lain setelah Rasulullah kembali dari Mekah tidak jadi umroh, ditunda tahun depan. Niki ada tawaran kepada orang-orang munafik Arab wau. Tawarannya apa? Bahwasannya orang-orang Islam akan menghadapi kekuatan besar. Apakah mereka bersedia ikut untuk berperang? Nah, ini tawaran. Ya. Tuqatilunahum, kalian memerangi mereka, au yuslimun, atau mereka menyerah. Jadi ada dua opsi. Jika orang-orang munafik mau berperang, dia bisa saja mengalahkan mereka, atau kalau mereka yang diperangi sudah masuk Islam menyerah, maka perang itu tidak perlu. Ini tawarannya seperti itu. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Fa in tuti'u, maka jika kalian menanti, yu'tikumullah, Allah akan memberikan kepada kalian ajron hasanan, yaitu pahala yang baik. Jadi kalau orang munafik mau berperang, tidak lagi menunjukkan kemunafikannya, tidak alasan-alasan lagi, niscaya mereka akan mendapatkan pahala yang bagus. Ini suatu kesempatan. Kalau kesempatan yang lalu mereka menolak, maka kesempatan ini kalau dia menolak lagi berarti kemunafikannya tidak lagi beranjak menuju kebaikan. Dan itu serius, orang-orang munafik diancam dengan azab Allah yang besar. Tapi kalau orang munafik itu tobat, kalau dulu nggak sempat ikut bersama Rasul ke Mekah, sekarang ada tawaran perang, mereka sambut dengan baik, sudah tobat, maka Allah pun akan memberikan pahala yang bagus untuk mereka. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, tidak mau ikut perang, kama tawallaitum, sebagaimana kalian telah berpaling dulunya, diajak ke Mekah boten purun, min qablu, dari sebelumnya, yu'adzibkum adzaban alima, dia akan mengazab kalian dengan siksaan yang pedih. Jadi kesimpulannya dari ayat 16 ini, orang munafik itu bisa menjadi baik kalau dia bertaubat kepada Allah. Dan kalau tetap dalam kemunafikannya, maka Allah mengancam dengan siksaan yang berat. Kasus ini ya berlaku pula bagi orang munafik zaman sekarang. Ini bukan hanya untuk zaman dulu orang Arab pedesaan boten. Tiang munafik sak menika nek tetep piyambakipun munafik tidak mau kembali kepada jalan yang benar, Allah mengancamnya dengan azab yang dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dicampakkan neraka yang paling dalam. Tapi kalau orang munafik itu bertobat kepada Allah, ya, maka Allah berjanji akan memberikan pahala yang baik, ajron hasanah. Lah munafik niku aja dikira tiang sanes, orang munafik itu ada di dalamnya orang Islam. Kados pun diciri ini pun tiang munafik, ya orang Islam tapi tidak sepenuhnya menerima ajaran Islam. Ya, luarnya menampakkan Muslim, berpakaian Muslim, identitas Muslim, tapi dalamnya tidak mau mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Itu munafik niku. Ya. Dengan ciri utama 3, bila berkata-kata bohong, apabila dipercaya berkhianat, ya, apabila berjanji mengingkari. Nek gak ada ciri niku, pertanda ada indikasi munafik. Nah, niki setunggal nggih. Salajengipun menika menjelaskan
tentang orang-orang munafik yang tidak mau berangkat perang, tapi ada alasan-alasan. Laisa alal a'ma harajun, laisa bukanlah, tidaklah alal a'ma atas orang yang buta, harajun berkesempatan atau berkesempitan atau berdosa. Orang yang buta tidak ikut perang itu dimaklumi. Ya, karena buta, bagaimana dia berperang melawan musuh dalam keadaan buta? Maka orang buta tidak ikut perang, maklum. Wala alal a'raji harajun, dan tidak atas orang yang pincang, cacat, harajun berkesempitan atau berdosa. Orang yang pincang tidak ikut perang juga dimaklumi karena cacat. Orang pincang tidak bisa lari dengan kencang. Wala alal maridi harajun, dan tidak atas orang yang sakit harajun berdosa. Jadi orang sakit tidak ikut perang juga dimaklumi. Jadi kalau dulu orang-orang munafik ini tidak ikut perang karena mengelola harta, bisnis, karena mengelola keluarganya, maka itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan untuk alasan tidak ikut perang dan tidak berdosa jika dia buta, jika dia pincang, jika dia sedang sakit, itu baru dimaklumi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yuti'illaha mentaati Allah, wa rasulahu dan rasulnya Allah, yudkhilhu dia memasukkannya jannatin surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang mau menyambut seruan Allah untuk berperang dengan suka hati, dengan ikhlas, dia dijanjikan surga karena telah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Peperangan itu perintah Allah, peperangan itu diajakkan oleh Rasulullah, dan perang ini tidak untuk mengumpulkan harta benda, melainkan perang itu untuk membela agama Allah. Maka balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lah bagaimana kalau kita sekarang tidak ada perang? Ada perang di Palestina. Kulon jenengan berangkat rono wis ra disangu, ya. Misalnya sampai sana kita pun tidak punya kemampuan untuk berperang dengan teknologi tinggi, ya. Repot nih, ya. Maka perang kita bagaimana? Minimal kita memerangi hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu. Apalagi ini bulan puasa, bulan di mana kita dilatih Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau ini berhasil luar biasa. Kulon jenengan berhasil puasanya, bisa mengendalikan nafsu dengan baik. Ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya. Saniki wonten pejabat-pejabat sami korupsi ratusan triliun. Ya, jumlah yang sangat besar. Kenapa dia lakukan hal itu? Karena tidak ada pengendalian diri. Ya. Kalau di negeri kita ini para pejabat, pemimpin tidak bisa mengendalikan diri, rakyat pun tak bisa mengendalikan diri, maka pasti akan terjadi kekacauan yang besar, permusuhan dengan saudara sendiri. Maka satu kunci yang sangat utama masing-masing kita supaya bisa mengendalikan diri, tidak emosional, boten ngamuan. Niki kedahipun kados ngoten. Maka bangsa kita sedang dilatih Allah 1 bulan untuk memiliki kualitas pribadi yang baik, yaitu pengendalian diri dengan ibadah puasa. Mula nek kula njenengan posone namung mboten dahar, mboten ngunjuk, ya. Ngamukane tasih, sombonge tasih, sifat-sifat buruk masih ada. Semacam ini Allah belum memberikan
pahala atas puasa kita. Tapi nek kula jenengan siyamipun sae, di samping menjaga makan minum dan hal yang batalkan puasa, kita pun menjaga hati, pikiran dari hal-hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak terkirakan. Ya, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasan khusus kepada orang yang melakukan. Niku nek siyamipun sae, mula niki sampun pikantuk sepalih bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapat lapar dan haus saja. Mari kita raih derajat yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Lah niki nggih, dados niki wau menawi orang-orang yang munafik itu kembali kepada jalan yang benar, ikut berperang, tidak lagi menyampaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, pasti Allah akan memberikan balasan yang besar. Itu kesempatan untuk bertaubat bagi kita semua. Kula jenengan meskipun tidak munafik, tidak seperti yang digambarkan dalam ayat ini, menawi kula panjenengan rumaos kathah dosanipun niki sampun ngantos pesimis, jangan sampai putus asa. Rahmatnya Allah sangat luas. Jika kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita, lalu kita berharap untuk mendapat ampunan Allah, maka Allah tidak peduli sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun, semuanya akan diampuni. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan diampuninya dosa-dosa hamba Allah yang berpuasa. Lah niki nggih, wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima, dan barang siapa berpaling, diajak perang tidak mau, diajak menjalankan syariat Islam dengan baik tidak mau, yu'adzibhu adzaban alima, dia Allah menyiksa, mengazab ya orang tersebut adzaban aliman, dengan siksaan yang pedih. Dan ini kesempatan kula dengan tasih gesang, kalau kita ingin memperbaiki diri, kembali untuk menjadi taat kepada Allah dalam segala hal, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jika kita jauh dari Allah, banyak kemaksiatan, dan tidak mau bertaubat, maka ini tadi yu'adzibhu adzaban alima. Jadi ayat ini bukan hanya untuk orang-orang Arab Badui yang munafik, untuk semua kita kaum muslimin ya. Jadi ini diambil hikmah seperti itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Laqad radhiya, sesungguhnya, radhiyallahu, Allah telah meridhoi 'anil mu'minina, atas orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka, ketika mereka berjanji setia kepadamu, tahta syajarati, di bawah pohon. Fa'alima, maka dia mengetahui, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata, lalu dia menurunkan as-sakinata, ketenangan, alaihim, atas mereka, wa asabahum, dan dia memberi pahala pada mereka, fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Jadi ini Rasulullah dari Madinah bersama 1.400 jamaah sahabat menuju ke Mekah untuk umroh. Dicegat wong kafir, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tinggal 22 km. Rasulullah dihentikan dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Istilahnya gencatan senjata Muslim dengan kafir berlaku 10 tahun. Artinya apalagi, orang Islam hari itu disuruh pulang ke Madinah. Tahun depan baru diberi kesempatan untuk umroh.
Lalu Rasulullah bersama para sahabat di bawah pohon Samurah melakukan baiat, perjanjian setia. Kalau kami kaum muslimin jumlahnya 1.400, ya, ini diserang, diperangi oleh orang-orang kafir Mekah, kami semuanya berjanji setia untuk membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Itu janji setia itu. Maka semua kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasul telah bersatu untuk melawan orang-orang kafir. Saat itu hanya ada satu orang yang tidak mau berbaiat, namanya Jad bin Qais al-Ansori. Ternyata ini orang munafik. Berangkat bersama Rasul, menggunakan pula kain ihram, tapi dia hanya penampilannya saja, dalamnya tidak ikut mentaati perintah-perintah Rasul, tidak mengikuti baiat. Lah orang-orang yang berbaiat tahta syajarati, di bawah pohon Samurah itu, diketahui Allah dan mereka telah diridhoi. Jadi baiat ini diridhoi Allah. Janji setia penting. Kula jenengan sebagai muslim harus janji setia bahwa kita siap menghamba kepada Allah. Kita siap mengikuti ajaran Rasulullah, harus demikian. Hidup mati kita untuk Allah. Sering kita ucapkan, tapi kadang itu tidak paham maksudnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Dalam sholat kita mulai berjanji kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang mengatur semesta alam. Terus kula dengan pun janji, tinggal kita harus menjaga menepati janji. Donga niku dibaca terus-terusan ketika kita sholat. Tapi kadang dalam hati tidak ada greget untuk mempertaruhkan semuanya demi membela agama Allah. Nah ini yang kurang ya. Mila salate dipun pahami supados janji ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk direalisir, diwujudkan. Ya. Jadi orang yang baiat ini diridhoi Allah. Fa'anzala sakinata, lalu dia menurunkan as-sakinata, ketenangan. Orang yang telah berjanji ini, berbaiat ini, merasa tenang karena mempertaruhkan nyawanya hanya untuk Allah. Alaihim, atas mereka, wa asabahum, dan dia diberi pahala pada mereka, fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Jadi sahabat Rasul 1.400 ini telah mendapatkan ketenangan dari janji baiat yang dilakukan bersama Rasul. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan pahala yang besar. Tidak hanya itu, sebentar lagi mereka akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ini janji Allah. Kita terasakan ya, dados tiyang ingkang baiat niku wau pikantuk ketenangan, mendapatkan pahala yang besar, dan janji Allah akan diberikan, yaitu kemenangan demi kemenangan. Memang nyatanya setelah itu ajaran Islam berkembang dengan pesat, kemenangan diraih oleh orang-orang Islam dalam beberapa peperangan demi peperangan. Wa ma ghanima katsiratan, dan mendapatkan rampasan perang yang banyak. Ya'khudzunaha, mereka mengambilnya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini hal-hal baik telah diperoleh orang-orang Islam. Di antaranya tadi rasa tenang karena telah berjanji bersama Rasul, mendapat pahala yang besar, mendapatkan kemenangan, harta rampasan perang mulai diperoleh.
Dan inilah janji Allah yang telah terbukti untuk kaum muslimin. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Wa'adakumullahu, Allah menjanjikan kepada kalian maghanima katsiratan, rampasan perang yang banyak. Jadi perang menang entuk ghanimah, perang menang dapat rampasan harta. Niku terus menerus, maka kaum muslimin semakin kuat ekonominya. Ta'khudunaha, kalian mengambilnya, fa'ajjala, maka dia segerakan lakum untuk kalian hadhihi ini. Jadi janji Allah langsung dibayar cash, yaitu kaum muslimin mendapatkan banyak harta ketika peperangan mengalami kemenangan. Wa kafa aidin nasi ankum, dan dia menahan aidin nasi, tangan-tangan manusia, ankum, dari kalian. Bagaimanapun kekuatan musuh ternyata tidak bisa mengalahkan kekuatan kaum muslimin, ya. Tangan mereka tidak sampai untuk menguasai kekuasaan kaum muslimin. Ini janji Allah. Padahal orang Islam jumlahnya belum banyak. Padahal orang Islam senjatanya pun tidak lengkap, tapi kemenangan telah diberikan Allah kepada mereka. Walitakuna ayatan lil mu'minin, walitakuna, dan agar adalah menjadi ayat bukti lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan dia memberi petunjuk pada kalian siratan mustaqiman, kepada jalan yang lurus. Jadi ini bukti kebenaran Islam. Allah berjanji akan memenangkan kaum muslimin, dan setelah perang demi perang pun kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ini bukti yang nyata, ya, yang dirasakan, disaksikan oleh orang-orang yang beriman, bukti yang nyata. Kemudian juga Allah telah memberi petunjuk Islam menjadi jalan yang lurus, ya. Oleh karena itu, pada saat Rasulullah membuka kota Mekah, beliau menyampaikan firman Allah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, surat Al-Isra ayat 18. Katakan Muhammad, ja'al haqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya memang kebatilan akan lenyap. Ini buktinya adalah peperangan-peperangan yang dilakukan Rasul. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Wa ukhra, dan yang lain, lam taqdiru, tidak dapat kalian menguasai, 'alaiha, atasnya, qad ahatallahu biha, sesungguhnya Allah telah meliputi padanya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah atas segala sesuatu berkuasa. Jadi prospeknya orang-orang Islam zaman itu dijanjikan Allah akan mengalami kemenangan, sedangkan orang-orang kafir tidak akan dapat menguasai orang-orang Islam. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara tsumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan sekiranya qatalakumul ladzina kafaru, ya, kalian semuanya memerangi orang-orang yang kafir, lawallau, pasti mereka berpaling, al adbaro, ke belakang, tsumma la yajiduna, kemudian tidak mendapatkan atau memperoleh waliyan, pelindung, wala nasiron, dan tidak mendapat penolong. Ternyata keberanian orang Islam dalam perang itu menggetarkan musuh, walaupun musuh jumlahnya banyak. Kenapa? Karena orang-orang Islam telah diberi pertolongan oleh Allah. Maka orang Islam yang sedikit jumlahnya bisa menggetarkan musuh sampai musuh itu lari,
ke belakang dan tidak mendapat dukungan pertolongan. Itu banyak peperangan yang seperti ini. Jadi menakjubkan, seolah sedikit, seolah tidak punya senjata lengkap, kendaraan komplit, tapi pada endingnya Islam mengalami kemenangan. Itu tidak lain karena mendapat pertolongan dari Allah melalui malaikat-malaikatnya, pasukan langit. Niki nggih, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Sunnatallah, ketetapan Allah allati qad khalat, yang sungguh telah berlalu, min qablu, dari sebelum. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak kamu dapatkan bagi sunnah ketetapan Allah tabdilan, perubahan. Jadi kemenangan Islam itu sudah menjadi takdirnya Allah, tidak akan dapat dirubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, sunnah Allah, hukum Allah yang telah ditetapkan bahwa Islam akan berkibar, Islam akan berkembang mulai dari Mekah Madinah, ini sudah menjadi ketentuan, tidak akan bisa dirubah, dan itu telah terbukti. Niki nggih dados kesimpulanipun, kesimpulan yang pertama, bahwasanya orang-orang Arab yang munafik diberi tawaran oleh Allah untuk berperang, diberi tawaran oleh Allah untuk bertaubat. Jika mereka melakukan taubat dan mau berperang, tidak alasan-alasan lagi, Allah akan memberikan balasan pahala yang besar. Yang kedua, orang-orang yang boleh tidak ikut perang itu hanya yang beralasan buta, beralasan pincang, beralasan sedang sakit, ya. Sedangkan alasan kerja, alasan mengelola keluarga itu tidak dapat diterima, ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, dijanjikan surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ya. Kemudian yang keempat, bai'atur ridwan, bai'at yang dilakukan Rasul bersama 14.000 sahabat. Ini bai'at yang diridhoi Allah, mereka mendapat ampunan dari dosa dan mereka akan memperoleh kemenangan. Kemudian yang kelima, kemenangan-kemenangan yang dijanjikan Allah sudah terbukti. Kaum muslimin bisa menguasai daerah-daerah yang dikuasai orang kafir, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang banyak. Di samping itu, mereka merasa tenang hidupnya. Selain itu, Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kemenangan Islam telah menjadi ketetapan Allah dan tidak akan dapat dirubah oleh siapapun, dan semuanya itu telah terjadi. Islam berkembang dari Madinah, Mekah, tersebar ke seluruh penjuru bumi. Bahkan akhir-akhir ini orang-orang Eropa, orang Amerika, ya Amerika setelah terjadinya kebakaran hebat di LA, Los Angeles, itu banyak orang sadar diri akhirnya masuk Islam. Yang berpuasa banyak, yang sholat tarawih hari ini banyak di Amerika. Kemudian di Eropa, Inggris niku sudah ada sekitar 800 masjid. Gereja-gereja dibeli untuk dijadikan masjid. Gereja tidak lagi digunakan sebagai ibadah di sana. Syiar Islam, ya, sinar Islam akan terbit dari barat. Lah kula njenengan minangka wong Islam zaman biyen-biyene, bapak mbae keturunane ngatas semuanya Islam, kok Islame tasih jalan di tempat ini, sangatlah disayangkan. Mari kita maju, mari kita meningkat, punya kualitas yang tinggi, ya. Jangan sampai kita berada level yang bawah. Islam itu mulia. Kalau kita memeluk ajaran Islam, kita harus jadi orang yang mulia. Ngeten antawisipun menika tasih wonten 10 menit atau 15 menit untuk tanya jawab. Jika yang disampaikan ada yang kurang dipaham, bisa bertanya, atau mungkin pertanyaan lain seputar puasa dan lainnya,
Monggo kangge nambah wawasan pengetahuan kita. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya Pak Ustadz, sebagaimana firman Allah bahwa Al-Quran itu aku turunkan dan aku pula yang akan menjaganya. Pertanyaan saya Pak, apa hubungannya antara firman Allah tersebut dengan bahwa Al-Quran itu pada hakikatnya pertama kali diturunkan adalah satu gelondong dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Mizan. Setelah itu, secara bertahap, berangsur-angsur, diturunkan, diterima oleh Rasulullah sesuai dengan asbabun nuzulnya. Sehingga apabila ada pemalsuan sedikit pun, di situ akan ketahuan. Saya ingin penjelasan dari Bapak. Bagaimana kaitan untuk kedua hal tersebut, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dados ngeten nggih, ada Lailatul Qadar dan ada nuzulul Quran. Iki benten nggih. Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali. Ya, pada saat Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfudz menuju ke langit dunia atau disebut Baitul Izzah, langit dunia. Itu dikawal oleh semua malaikat, dipimpin malaikat Jibril. Semua mengiringi Al-Quran turun. Itu sak glondong langsung 30 juz. Nah terus dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan kebutuhan, keadaan. Jadi pertama kali turun ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat berikutnya sampai kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Komplit sampai 30 juz. Sehingga disitulah ada latar belakang turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul. Apakah hubungan antar keduanya ini? Ya. Hubungan antar keduanya ini, Al-Quran kalau diturunkan langsung kepada Rasul, satu gelondong 30 juz, pastilah akan menjadi berat. Berat menghafalkannya, berat menjaganya, berat mengamalkannya. Ya, maka diturunkan sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran dijelaskan, linusab bitabihi fuadaka, untuk menguatkan hatimu. Nah niki nggih. Jadi itu dalam Al-Qur'an diterangkan hikmahnya itu. Untuk menguatkan hati Rasul. Ada suatu kejadian masalah, turun ayat, ayatnya dihafal, masalahnya terselesaikan. Ada lagi persoalan, datang Jibril membawa ayat, ayatnya dihafal Rasul, persoalannya terselesaikan. Jadi ini tidak terasa Al-Quran 30 juz telah dihafal oleh Rasul dengan baik dan telah menyelesaikan banyak persoalan. Jadi ini ada fungsi yang berbeda antara berangsur-angsur dengan Al-Quran turun secara keseluruhan. Al-Quran turun berangsur-angsur disebut nuzulul Quran, dimulai dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu mulai itu nuzulul Quran. Tapi ini Al-Quran langsung turun 30 juz, namanya Lailatul Qadar. Jadi ini ada fungsi yang berbeda. Lah sekarang kula jenengan niki napa tasih wonten Lailatul Qadar setiap malam di malam-malam ganjil seperti terakhir bulan Ramadan, menurut hadis Rasul itu masih terjadi, cuma bukan ayat Al-Quran yang turun,
melainkan apa? Rahmatnya Allah turun menghampiri orang-orang yang berjuang mengisi malam-malam itu dengan amal kebaikan. Akan mendapat pahala melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi mboten Al-Qur'an malah ingkang turun, tetap namanya Lailatul Qadar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam firman Allah itu menggunakan tatanazzalul malaikatu, malaikat akan senantiasa turun. Fi'il mudhari itu terjadi dan terus berkelanjutan, tidak fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu sudah terjadi dan tidak terulang. Dan iki nggih, mula kula jenengan ada kesempatan untuk mencari malam berkah Lailatul Qadar. Ngoten nggih. Dados niku memang napa nggih, punya fungsi yang berbeda. Apakah ada hubungannya dengan Allah menjaga Al-Qur'an secara keseluruhan? Menjaga Al-Qur'an ini setelah Al-Qur'an diturunkan pada Rasul itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya akulah yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan aku pula yang akan menjaga. Setelah turun diterima Rasul, Allah yang menjaga. Caranya bagaimana? Banyak orang yang hafal Al-Qur'an. Bahkan di TV Hafiz dulu itu ya, yang punya masalah otak itu, kelainan otak, masih umur berapa tahun, 8 tahun atau berapa, sudah hafal Al-Qur'an. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah menjaga Al-Qur'an dengan para penghafal-penghafal. Di samping itu, Al-Qur'an ini yang standar di Indonesia ada, disimpan di Istana Merdeka, itu Al-Qur'an standar Indonesia. Kalau ada Al-Qur'an yang beda, maka akan dihapus dan disesuaikan dengan Al-Qur'an standar yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Tenggene Mekah nggih wonten Al-Qur'an standar yang memang disimpan di Arab Saudi. Ini menjadi rujukan seluruh Al-Qur'an di dunia. Itu cara Allah menjaga. Kemudian lagi cara menjaga apa? Al-Qur'an yang ditulis di mushaf ini telah melalui taskhih, yaitu nopo niki, sudah di ACC, diperiksa baik dan benar oleh Kementerian Agama. Maka di awal halaman itu ada tanda taskhih. Mulane kula jenengan ampun maos Al-Qur'an sing teng HP. Kenapa tidak boleh? Karena taskhihnya itu tidak dijamin. Jenenge HP program, kadang-kadang ada errornya dari penginstalan program, bermasalah. Mulane maca ngeten iki, teng mriki ngajeng pun wonten pasti ada tanda taskhih, dan ini dijamin Al-Qur'an ini telah dilepas dalam peredaran dengan keadaan yang benar. Lah niku, tapi nek kula jenengan sewaktu-waktu saja baca lewat HP boleh, tapi sebaiknya untuk harian jangan baca lewat HP. Ngoten nggih. Wonten malih pertanyaan yang kedua, monggo Pak. Pak Sopo jenenge? Ayo. Pak Suharno nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, ini keluar dari tema. Nggih. Ini mengenai najis apa tidaknya. Ini gimana Pak? Ini juga dampak sosial bagi kita di perumahan. Masalah pemeliharaan kucing Pak. Kucing itu kalau dipelihara, dia kan kalau mau buang air besar maupun buang air kecil kan sembarangan gitu. Ya. Mungkin yang merasa pelihara kucing di rumahnya pun di tiap sudut pun ada dampaknya kencing maupun bilanya Pak. Nah itu kalau saya pernah lihat Pak, nggak tahu. Padahal kucing itu peliharaan baru aja kencing, lalu dia mau sholat dibopong, dicium-cium Pak. Itu najis apa tidak? Itu aja yang saya pertanyakan Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan kucing niki pinten-pinten pengawasan kula kathah ingkang tangkep bab niki nggih. Perkucingan niku kathah pertanyaan. Dan niki apakah kucing yang buang
pipis, buang hajat, ya, yang tidak bersih itu najis bagi kita, jelas najis, ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui memang di bulu-bulu kucing itu ada najis, maka kucing ini dianggap suci. Tapi kalau kita tahu tadi buang airnya sampai nyiprat ke badannya, itu najis, dipopong-popong kita terkena najis, kalau kita tahu. Tapi kalau kucing itu biasanya punya tradisi yang tidak seperti itu. Dia buang hajat, buang pipis itu tidak nopo niki istilahnya, tidak nempel pada tubuhnya, dicoro dewi. Andai kata kita tahu kok nyiprat sampai badan, nggak boleh bagi kita menyentuhnya karena kita tahu itu ada najis. Terus ngoten nggih, dalam keadaan normal kucing itu dihukumi suci, kecuali kita tahu di tubuhnya memang sedang ada najis yang menempel. Ngoten nggih? Ya, jadi ini sekalian kula sampaikan panjenengan ingkang ngingu kucing niku punya tanggung jawab untuk menjaga supaya tidak mengganggu tetangga. Mungkin buang kotorannya di tetangga niku sing duwe sing dosa niku. Nggih. Ya, mengganggu mungkin mencuri barang-barang milik tetangga, padahal itu ingoni-ingoni jenengan, panjenengan yang berdosa. Nggih, niku mboten kucing mawon. Ngingu pitik dilepas, ayam dilepas sampai masuk masjid, maka orang yang punya ayam berdosa itu. Karena hewan-hewan peliharaan itu ada pada tanggung jawab yang mempunyai atau memilikinya. Terus niku nggih, panjenengan ingkang rumah sudah ada kucing nggih kudu dirawat sing sae. Jangan sampai merusak barang-barang tetangga. Kadang-kadang ning nggone jog motor niku kadang kucing latihan napa niki? Kukune nggih, protokol ngerti-ngerti do bolong kabeh. Lah niki sing dosa sing duwe kucing niku. Soalnya piyambake sing mesti kudu njaga hewan peliharaan. Tapi sekarang yang bagus-bagus di kandang sudah dipelihara baik-baik, kecuali kucing yang liar karena tidak bertuan. Masih ada lagi satu pertanyaan. Oh, belakang nggih. Setunggal sampun nggih niki nggih pas nggih balik nggih. Ingkang badhe tangklet dereng wonten kesempatan bisa SMS atau WA nggih. WA nggih saged jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan terkait dengan mu'alaf, Pak. Pirang mboten deh. Nggih tak mriko ampun, Bu. Jauh. Ndak bunyi ya. Padahal nek dinggo ya cetha amit. Terkait dengan mu'alaf, Pak. Nggih. Ada seorang ibu, kebetulan dia non muslim. Non muslim. Ketika sakit, ya katakanlah parah, Pak. Dia meminta kepada anaknya untuk diislamkan, Pak. Itu bagaimana? Apakah dia nantinya akan terhapus dosa-dosa lalunya, sementara dia minta mu'alafnya dalam keadaan sakit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Ada kasus seorang non muslim sakit, kemudian dia ada kesadaran untuk bisa menerima ajaran Islam, menjadilah dia mu'alaf, disahadatkan masuk Islam. Apakah proses semacam ini bisa menjadi sah muslimnya dan apakah juga dosa-dosanya mendapat ampunan? Jika dia masuk Islamnya dengan kesadaran, bukan merasa dipaksa, ya, walaupun dalam keadaan sakit, niku sah, muslimnya sah. Jika sudah menjadi muslim, walaupun keadaannya mu'alaf, kok mendadak dari sakit berkembang menjadi kematian, maka dosa-dosanya semuanya akan diampuni. Bejo niku nggih. Tapi kalau dia merasa dipaksa, jane ora kudu Islam, tapi rumah sakitnya Islam, dipaksa oleh mungkin rohaniawan, ya, akhirnya masuk Islam biar mendapat layanan yang baik, merasa terpaksa, maka ini belum dianggap sebagai muslim yang benar dan dosa tidak akan mendapat
ampunan. Nate kula critake wonten kitab Riyadhus Shalihin. Iku ana wong sing senengane mateni wong liya. Jumlahe 99 wong sing nate dipejahi. Maka dia insaf, ingin memperbaiki diri, datanglah pada seorang ulama. Wahai seorang ulama, wahai orang alim, saya telah membunuh banyak orang. Apakah dosa saya bisa mendapat ampunan? Orang alim ini menjawab, tidak akan bisa. Membunuh satu orang aja nyawamu harus dibayarkan. Ya. Maka orang itu marah, akhirnya orang alim dibunuh, jangkep dados 100. Ya. Setelah 100 dia masih gelisah, ingin bertaubat. Tidak membunuh orang lagi, dia cari orang alim lagi, ditanya, saya telah membunuh sebanyak 100 orang, yang satu baru kemarin, apakah dosa ini bisa diampuni Allah? Maka orang alim menjawab, kalau kamu benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dosamu akan mendapat ampunan. Lalu dia dibimbing untuk bertaubat. Setelah tobat, dia merasa lega karena mendapat ampunan, sampai di tengah jalan mati orang itu. Ya, lah mati ini malaikat datang, malaikat ribut, ini orang baik apa tidak? Maka malaikat itu akhirnya berunding di tengah. Mari kita ukur jarak yang telah ditempuh dari rumah orang alim menuju ke rumahnya dia, lebih banyak mana dengan jarak yang belum ditempuh. Ternyata dia sudah menempuh lebih panjang. Ya. Akhirnya apa? Digolongkanlah dia orang yang baik meskipun belum sempat melakukan ibadah. Lah niku wonten kisah kados ngoten. Jadi tiang niki wau meskipun belum sholat, belum poso, tapi wong jenenge wis tenanan oleh mlebu Islam, maka dosanya akan diampuni semuanya. Seperti itu nggih. Terus niku kangge tiang-tiang ingkang mu'alaf, tapi mu'alaf itu tidak selamanya loh nggih. Nek wonten tiyang pun menyatakan diri masuk Islam, di masjid ini sudah 2 kali ada non muslim masuk Islam, dan saya syahadatkan, saya buatkan sertifikat niku nggih, pun kalih teng mriki masjid niki nggih. Niku nek tiyang niku pun ngoten, pun masuk Islam dengan baik, maka dia tidak lagi dianggap mu'alaf, ya muslim. Mu'alaf tuh pada saat proses tadi ingin Islam, baru proses ini mu'alaf ini, hatinya sangat diharap untuk masuk Islam. Nek wis muslim, walaupun baru itu sudah muslim, boten mu'alaf malih, sudah muslim, tinggal membimbing untuk langkah berikutnya. Ngoten nggih, kadospun cekap menika untuk ngaosipun, monggo dipun akhiri donga, sabibaripun donga mangke lanjut dengan santunan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.